Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 2141158 dari kelas manajemen 21. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai analisis SWOT dan rantai nilai. Analisis SWOT sendiri merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberikan gambaran. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi pemasaran ke depannya. Menurut Fahmi, tahun 2014, penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus. Sehingga, dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta dari segi peluang dan juga ancaman. Tujuan lain dari analisis SWOT ini adalah diperlakukannya analisis SWOT ini, di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah daur hidup produk. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Kekuatan atau strength adalah sumber daya keterampilan ataupun keunggulan-keunggulan yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan ataupun organisasi. Kekuatan dapat terkandung di dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor lain bagi pendukungnya. Sumber dari keterampilan dan produk andalan merupakan faktor pendukung yang membuatnya lebih kuat daripada pesaing, serta mampu memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan atau weakness ini adalah keterbatasan ataupun kekurangan di dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan ataupun organisasi. Fasilitas sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra merek dapat merupakan sumber kelemahan bagi perusahaan itu sendiri, dan juga dapat faktor-faktor pendukung lainnya. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang ataupun opportunity sendiri adalah identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan ataupun peraturan, perubahan teknologi, serta pembaikan hubungan dengan pembeli ataupun pemasok dapat memberikan peluang bagi pengusaha atau organisasi tersebut. Faktor peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Kemudian yang keempat, ada threats ataupun ancaman. Ancaman atau threat sendiri adalah pengganggu utama bagi posisi kita yang sekarang, yang diinginkan oleh organisasi pesaing. Masuknya persaingan baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli ataupun pemasok penting, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan usaha atau bisnis yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya ada rantai nilai. Rantai nilai atau value chain sendiri adalah berbagai aktivitas di dalam sebuah bisnis, saling mendukung dan berkontribusi dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Konsep ini menyediakan sebuah kerangka kerja untuk memvisualisasikan di area mana perusahaan bisa menambahkan nilai dan bagaimana cara untuk melakukannya. Jika sukses, itu bisa mengarah pada keuntungan yang besar bahkan lebih tinggi lagi. Perusahaan bisa meningkatkan nilai yang dirasakan dan mengurangi konsumsi biaya yang terlibat, bahkan mungkin meminimalisir kerugian yang mungkin saja terjadi. Perusahaan yang menerapkan value chain ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas di dalam sistem produksi sehingga dapat diketahui kelemahan serta kekurangan dari aktivitas yang terdapat di dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya ada aktivitas value chain. Aktivitas value chain ini dibedakan menjadi dua aktivitas,
yaitu yang pertama, aktivitas primer ataupun utama. Itu di mana aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan produk, pemasaran, serta pengiriman ke pembeli serta pelayanan secara sempurna oleh penjual. Misalnya, logistik ke dalam operasi, logistik keluar, pemasaran penjualan, dan pelayanan. Kemudian yang kedua ada aktivitas pendukung, di mana aktivitas-aktivitas yang membantu operasional perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur sehingga aktivitas primer dapat berjalan secara keberlanjutan. Misalnya, administrasi umum, manajemen sumber daya manusia, teknologi, pengembangan sistem, dan pembelian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.